Kita pujikan ayat 1 dan 2. Dengan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 50, kita pujikan ayat 1 dan 2. Dan pada ayat yang kedua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, karena kita akan melanjutkan responsorium. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Doa syafaat, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 160. Kita pujikan ayat 1 dan 2.
Mari kita merendahkan hati kita. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan mohon Tuhan memberkati. akan membela hati dan pikiran di dalam merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang sudah kami mengundang Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus yang menolong supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Tuhan berkata. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini sesuai dengan amanat Gereja Metodis Indonesia. Kita akan ambil yang dari Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke ayat 41. Kalau kita sudah menemukannya, kita sama katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bergantian beriman firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sana seorang, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita bersama Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang kami kasih dalam Yesus, tema kita pada siang hari ini yaitu tetap tenang di tengah badai kehidupan. Tetap tenang di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita diajak untuk berandai-andai, seandainya lah kita ada di dalam perahu seperti yang terjadi di berita kita pada hari ini, kita bersama-sama dengan Yesus, juga di situ ada murid-murid waktu itu. Lalu sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, ya perahu ini sudah mulai penuh air. Saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, apakah itu kepanikan, apakah itu ketakutan, apakah itu juga kekhawatiran, pasti juga akan kita rasakan sama seperti yang dirasakan oleh Pak Guru. Termasuk sekaligus juga dengan rasa sebel-sebelnya mereka ke Yesus, yang mereka anggap sepertinya Yesus yang saja, sepertinya Yesus tidak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa jadi hancur. Kemungkinan 99,99% akan juga menjadi sikap dan perasaan kita juga. Maka itu Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin memahami dan mengerti ketika kita membaca firman Tuhan, ya, cerita-cerita seperti ini, kita harus bisa membawa diri kita dalam cerita itu supaya kita tahu benar-benar, ya, arti sebuah pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jadi kita itu kalau membaca Alkitab jangan hanya sekedar seperti membaca cerita, ya, lewat saja. Merenung itu adalah salah satu bentuk seandainya apa di kamu. Jadi jangan hanya menganggap masuk itu aja mereka takut. Kan ada Yesus. Itu kalau kita tidak pernah menempatkan diri kita, seandainya kita berada di perahu yang sama bersama dengan Yesus, pasti kita juga akan merasa panik, takut dan khawatir sama seperti para murid. Maka saudara itu Bapak Ibu, jadi kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, tetap tenang di tengah badai kehidupan, tentu saya mengatakan memang agak terasa lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Sama seperti mudahnya kita mengatakan kepada, ya, sahabat atau misalnya keluarga ketika mengalami bencana, sabarnya Tuhan pasti ganti apa yang sudah kita miliki. Mudah kita mengatakannya, tapi tak semudah kita mengimani dan seandainya kita yang diterjang bencana alam atau musibah kebakaran, itu beda lagi ceritanya.
Maka tentu Bapak Ibu, hari ini kita melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perlindungan kita untuk mengupayakan ketenangan, untuk tetap damai meskipun ada di tengah badai kehidupan kita sekarang. Yang pasti Bapak Ibu dan yang perlu kita garis bawahi adalah, dan ini yang jangan kita lupa, bahwa badai itu selalu ada. Serajin-rajin apapun Bapak Ibu berdoa, serajin-rajin apapun Bapak Ibu membaca Alkitab, dan serajin apapun Bapak Ibu beribadah, yang namanya badai itu akan selalu ada. Apalagi berdoa malas, baca Alkitab cuma hari Minggu bersama dengan pendeta, sudahlah. Oleh itu makin kencang badai. Sedangkan yang rajin-rajin saja menghadapi badai, maka kadang-kala kita tidak heran mudah untuk menemukan mana orang Kristen yang kuat, mana orang Kristen yang lemah. Yang pertama Bapak Ibu, badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Maka di tengah kehidupan keluarga atau di tengah kehidupan berjemaah dan masyarakat, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam tipe badai. Apalagi misalnya sekarang ini anak-anak sudah 500, lalu anak-anak mau lanjut sekolah, ada juga yang akan kuliah, itu kan bisa jadi badai. Lalu gara-gara lanjut sekolah, nanti ada sekarang. Bukan 1 tahun ini yang pernah kita lewati, tahun-tahun lalu lewat cukup, bisa kok. Sesuatu kadang-kadang yang bisa membuat kita bergumul, bagaimana nanti biayanya? Dari mana? Padahal kalau kita review lagi belakang, Bapak Ibu yang kesaksian lagi, ternyata cukup. Terlalu juga kok badai. Tidak ada yang 4 tahun lain di sini yang ganti beli gara-gara. Jadi jangan yang biasanya keseruannya 10.000 dari 2.000. Ini walaupun badai karena anak-anak lagi sekolah, kan juga sepertinya kayak seperti hilang, ya, berkat Tuhan. Lewat semua. Tenang ketika badai itu bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu. Mereka siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan besar. Tapi Tuhan, kami sekeluarga akan berjuang sekuat tenaga supaya anak-anak tetap bisa melanjutkan masa depan kehidupan mereka. Bukankah salah satu yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin dalam menghadapi amukan badai itu. Maka saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah melihat kalau kita bisa melewati. Maka yang kedua Bapak Ibu, saat kita berada di tengah badai, itu adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa pendeta. Dengan pendeta berkali-kali kita sama saya di GMI dari dulu dari GKSPD ini lagi mampu di depan. Itulah kesaksian dia. Jadi lagi ini yang pendeta berdua di sini. Karena awal-awal dia sering ngerti betul-betul harus ini lagi benar-benar dipakai baru dipakai. Amin. Karena kalau saya tidak dilimpa, tidak diperas.
kekacauan. Artinya memang iman kita kan dibentuk dalam hal masa-masa sulit. Tidak dibentuk dalam masa-masa sukacita. Tidak dibentuk dalam masa-masa kesenangan. Jadi kalau sama seperti ujian sekolah, kalau kita dulu masih ingat betapa stresnya kita mengikuti ujian, kan itu tujuannya apa? Untuk naik level. Jadi kalau anak kita lagi stres waktu ujian, kita usah misalnya kalau ujian stres apa ya? Padahal tidak perlu begitu. Jangan dilesehin. Bapak ibu aja banyak utang di buat stres. Kenapa benar? Tapi kata anak kita, harus semua gara-gara itu. Karena kau ya, ya. Itu kalau anak-anak lagi harus stres, betul ujian mana? Jangan biasain. Oh itu. Kenapa kita kadang-kadang mengatakan dulu? Karena sepertinya level kita lebih tinggi. Tapi kan level mereka tidak lebih tinggi dari itu. Tapi memang pasti mereka sudah juga. Tujuannya supaya naik kelas. Dan ketika kita setelah melewatinya, disitu tidak dapat merasakan kuasa penerimaan. Saya cerita tentang seorang korban Nazi Jerman. Jadi namanya adalah Corrie ten Boom. Jadi si Corrie ini sebelum ia mengalami penderitaan karena disiksa oleh Nazi, Corrie pernah bertanya kepada ayahnya begini, "Papa, gimana caranya biar aku bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersuka-cita?" Ayo, Bapak Ibu bisa jawab. Gimana supaya aku tetap bertahan dalam sebuah pergumulan tapi dapat tetap bersuka-cita? Kalau anak kita yang banyak begitu kepada apa yang perlu? Bingung, gimana? Supaya tetap bertahan dalam sebuah pergumulan tapi tetap bersuka-cita. Lalu papanya akhirnya kemudian menjawab dengan memberikan gambaran seperti itu. Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku akan memberikan uang belanjanya sewaktu engkau masih. Aku tidak akan memberikan uang belanja sewaktu engkau masih sedang bermain. Aku akan memberikan uang itu saat engkau benar-benar siap untuk pergi ke toko. Begitulah jawab papanya si Corrie. Kalau aku mau menyuruh kau pergi ke toko untuk belanja, aku akan memberikan uang itu sewaktu kau bermain-main. Tapi begitu kau pergi, baru aku kasih uang itu. Dan itulah rupanya yang mungkin menjadi alasan bagi Corrie sehingga dia bisa bertahan dalam badai kisah tentang Nazi waktu itu. Karena Corrie tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan modal untuknya agar dia tetap bertahan dan memperjuangkan kehidupan. Tuhan memberikan kekuatan di saat kita kalah, di saat kita dalam pergumulan. Jadi jangan nanti gimana ya? Nah ini jangan dulu. Nanti pas sudah ketemu Tuhan kasih modal. Bukan sedang berpikir, bisa nggak nanti anak ke apa? Bisa nggak yang ke satu atau kalau BPK? Bisa nggak nanti ke sudah ya? Tuhan tidak memberi uang waktu kita bermain, tetapi waktu kita mau pergi ke toko baru Tuhan kasih uang. Dan itu juga berlaku bagi kita ketika kita menghadapi badai. Jadi seperti apa pun badai yang di depan, nanti Tuhan kasih kekuatan dan modal. Maka kita akan mampu untuk menghadapi. Maka itu kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan selalu ada dan menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini.
Jadi tadi pagi kan kami sama yang menjadi ke kulit. Jadi kita cerita tentang korban kebakaran yang banyak buah itu yang orang tua maaf ya anaknya yang satu Yosef dan tiga dia meninggal kan tiga soalnya dibunuh di karena kecelakaan kita yang bilang kalau itu depresi soalnya lepas suaminya sudah terbunuh lalu hartanya habis anaknya pun habis sampai depresi. Jadi kita akan ada di mobil seperti air. Hanya bedanya air kesehatannya itu diambil. Lalu pertanyaannya, ini badai, bukan sekedar badai topan ini. Kita kan kemarin seperti itu. Lalu mau memikirkan dia sekolah semester depan, itu kayak ini, belum lagi seperti itu. Atau seperti korban kebakaran yang sebelumnya, yang namanya musibah kebakaran dari ada menjadi tidak ada. Jadilah jatuh di sini. Maka itu kalau ada aspek sosial yang jelas-jelas kita tahu bahwa ini adalah korban kebakaran, tidak usah dipikir. Dan mudah-mudahan tak akan pernah kita ada. Karena memang ya, banyak kan dari yang ada menjadi biasa. Mulai dari nol. Tetapi dari semua itu, dari beberapa contoh-contoh yang pernah kita lihat orang mengalami itu, ternyata badai pasti berlalu. Pertanyaannya kan sekarang setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Kita review lah misalnya, oke lah kita ingat tentang bagaimana Yesus pernah membuat mujizat dari air menjadi anggur waktu pesta perkawinan Kana. Itulah yang kita ingat. Karena ini kan masih Markus 4. Saya belum bisa berani katakan apakah Yesus sudah pernah menemukan orang yang tuli, yang buta, yang ini belum ada terkait. Tetapi perjamuan kawin di Kana itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, dan itu disaksikan oleh murid-murid Yesus sendiri. Begitu mereka menghadapi badai topan, dan begitu mereka selesai melihat badai itu, disitulah para murid semakin menyadari bahwa Yesus punya kuasa. Siapa yang tak terheran-heran melihat seperti itu? Maka di ayat 41 para murid mengatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau belakangan ini kan kita sering mengalami cerita. Sekuat-kuat itu Bapak Ibu mengatakan, diam, kenapa? Maka itu tak boleh, maka apa? Apa dia? Dan bisa. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, dia tenang deh. Cocok itu sama. Mereka para murid akhirnya mengakui dan menyadari bahwa Yesus tidak kuasa. Maka tentu Bapak Ibu mari kita belajar dari sebuah guru Raja Wali. Ya, saya yakin walaupun tidak ada di antara kita yang pernah memelihara guru Raja Wali, ya. Paling pun kita pernah naik Raja Wali ada ya, khusus. Katanya kalau Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Dan jauh sebelum badai itu akhirnya datang, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang.
badai datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Badai itu justru membuat dia semakin ingat untuk melayang, bukan semakin ambruk. Atau kalau Bapak Ibu kenal sama ikan salmon, ikan yang mahal itu yang ada di Eropa itu, dia lebih suka bermain-main dengan derasnya arus sungai, dan itu selalu dia halau. Jadi kalau arusnya ke sini, maka ikan salmonnya akan ke sini. Jadi di mana ada arus sungai, dia akan berlomba. Gak kayak ikan asin. Mana situ ikan asin. Itu ikan asin. Itu ikan asin. Mana yang kena ke situ, makanya ikan asin agak murah. Gak kayak ikan salmon mahal. Mana dia ada arus ke situ berlomba. Maka itu Bapak Ibu, waktu badai itu mengamuk, Raja Wali pun justru memanfaatkan badai tersebut untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih baik. Dan bila berada di tengah badai itu, bersama dengan Tuhan juga kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi dan jauh lebih kenal lagi tentang karya kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi galau, tidak usah kalah buat podcast itu. Udah, Bu, sampaikan saja Bu. Saya sering ketemu begitu. Apalagi bos saja. Masa mau mulai malas juga. Kalau salah kalau dulu pengen galau di terus. Kalau tak ada anak rumah, ceritakan. Saya kalau lagi mau aku tetap ada juga. Langsung bersama kita dua. Kalau kita dulu kita kebetulan banyak yang menjadi galau. Parah galau hanya tertunda dari sebulan. Langsung kayak gini kali pasti. Padahal yang korban kebakaran yang 3 diambil sampai cita nanti. Jadi semua akan pasti kita hadapi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bersama dengan Tuhan. Karena sudah berlalu pada itu, lupa. Atau kayak ibarat seperti orang lain. Dulu pernah kita mengalami musibah kebakaran, dan itu kita lewat. Tapi ketika orang lain atau sahabat kita mengalami musibah kebakaran, kita minta ampun. Pernahnya dia belum merasakan, tapi tak pernah mau dia merasakan juga kesulitan. Jangan seperti itu. Karena pernah dinas. Jadi saya selalu bukan pendidik ya, hanya sekedar saja. Saya selalu pikir kalau datang nanti berjumpa kawan dunia, ya pasti saya kasih pulang. Apalagi kayak kontak main dan baru dari dunia dan baru itu yang jauh. Sudah saya sih nanti di akhir nggak perlu demo, saya panggil. Bosan dengan kawan-kawan, ayah, kalau nanti aku mana tadi pakai kayak gitu. Karena saya pun juga dunia, kalau sudah di kota, pasti nanti. Saya pernah nanti sama besok, besok ada benar ngasih fokus. Mengapa pendeta? Mereka pulang, kalau pesawatnya kalau dia terpaksa, udah pasang aku lagi semua. Pada berita lain, ada ngasih fokus.
masih bisa merasakan kalau sudah dari niat pasti. Kadang-kadang saya teringat hanya mau seperti yang disebutkan oleh dia, mau pulangnya hari lagi kita. Apalagi kalau sudah bicara oleh dia, mau keluarga, untuk keluarga ini, sudah dari yang saya rasa begini, atau untuk oleh-oleh. Kenapa? Karena saya sudah pernah merasakan hal ini. Maka itu tentu kita lihat juga kalau ketika kita telah melewati badai, jangan kita berbalik. Kalau kita tahu juga saudara-saudara simak kita juga mengalami badai yang sama, tetaplah mendukung mereka juga dalam doa. Amin. Kita tetap dalam doa. Bapak kami yang sudah kami mengucap syukur dan terima kasih. Baik Bapak Ibu untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nomor 111 ayat 1 tambah 3, dan pada ayat yang ketiga nanti kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu seluruhnya mulai pada siang hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam.